Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqahu tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وآتاكم ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار. صدق الله العظيم وبلغ رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, mari kita bersama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya menganugerahkan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat wal afiah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dimudahkan Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat ibadah untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita ini berkenan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salat salam ta'zim kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga beliau, dan kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah rezeki berkunjung ke makam beliau di Madinatul Munawwarah, dan insyaallah nanti kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan zuhur ini kami akan menyampaikan satu judul antara kuantitas dan kualitas rezeki. Ibu sekalian, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita ini. Tidak hanya melulu yang kelihatan, rezeki itu berupa harta. Nikmat itu ada dua. Yang pertama nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmat berupa adanya kita hadir. Hidup ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah imdad, nikmat dengan segala sesuatu yang menjadikan kita bisa hidup dengan baik, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali orang melihat nikmat itu karena kelihatan. Padahal di samping itu nikmat begitu banyak yang kita rasakan. Kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan anugerah yang namanya keluarga, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pekerjaan, dan lain-lainnya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat sekarang ini, pada zaman modern, muncul di tengah masyarakat ada paham yang nama paham hedonisme. Apa tuh paham hedonisme ini? Satu pandangan manusia, yaitu mereka ini melihat kenikmatan, kebahagiaan bertumbuh pada materi. Jadi tujuan hidup mereka hanya untuk meraih materi sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sudah mendapatkan harta begitu banyak, mendapatkan satu jabatan yang enak, dan itu dikejar, walaupun mendapatkan itu dengan cara tidak lagi melihat haram dan tidak melihat halal. Yang penting sesuatu yang diinginkan tercapai.
Nah, faham ini menyebar di tengah masyarakat. Pada akhirnya ada seseorang ini meraih dengan cara tidak melihat lagi apakah ini boleh atau tidak boleh. Mereka cuma melihat sesuatu rezeki ini yang terkait adalah rezeki yang banyak, dikuasai harta banyak. Dengan begitu banyaknya, masifnya, akhirnya mereka pun akan muncul sifat-sifat, yaitu satu sifat materialistik. Sesuatu dinilai karena harta, dinilai karena materi. Karena mereka sudah sesuatu melihat dengan materi, apapun yang dilihat dia harus mencapainya, walaupun dengan cara meninggalkan sesuatu yang digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sekalian, kalau orang sudah kemasukan faham ini, dalam satu kajian dan Departemen Keuangan ada satu kajian bahwa orang hedonisme ini muncul karena apa? Ada beberapa sifat-sifat yang melatar belakangi mereka itu muncul sifat hedonisme. Yang pertama dari internal dan eksternal. Internal apa? Internal ini muncul mungkin sifat manusia ini, kita termasuk sudah Allah ciptakan mempunyai sifat rakus. Manusia sifatnya rakus, Bapak sekalian. Yang kedua sifat bakhil. Manusia itu dari sana pun punya sifat bakhil dan rakus, ingin menguasai semuanya, yang lain tidak boleh. Itu manusia asalnya, Pak. Tetapi dengan satu aturan dari Allah berupa petunjuk dari Nabi Muhammad, akhir sifat itu lama-lama akan terkikis dan insya Allah akan berkurang, dan begitu sifat-sifat aturan-aturan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari eksternal, dari muncul ke mana? Dari luar ini. Munculnya ini karena yang pertama mungkin karena apa? Karena mereka bergaul dengan orang-orang yang bergaul suka dengan dunia, hidup glamor, hidup dengan kemewahan yang muncak. Kemudian dari keluarganya tercipta biasa, bapak ibunya hidup glamor. Kemudian daripada yang lain yang tidak mungkin tidak kalah pentingnya, kita disuguhi dengan bermacam hiburan. Banyak orang-orang yang figur publik melihat sesuatu yang indah, hidupnya luar biasa, dan akhirnya orang melihat itu pun ingin mencapai seperti mereka, karena mereka tidak tahu dari manakah ia dapatkan itu semuanya. Yang penting mereka akan menikmati hidup seperti yang dilihat di TV dan di medsos. Akhirnya dengan kondisi ini tertimbul di tengah masyarakat, orang pun tidak pernah lagi memiliki sifat belas kasih, tidak ada lagi melihat orang untuk memberikan bantuan orang lain. Mereka egoisme, cuma mementingkan diri sendiri, dan timbul sombong. Kenapa sombong? Melihat orang lain dari kacamata harta dan materi. Ketika melihat kondisi ini, Islam muncul di tengah-tengah kita ini dengan suatu ajarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwa ketika manusia yang tadi hedonisme itu cuma mikir dunia, kenapa? Mereka hidupnya cuma dihitung dengan matematik. Artinya apa? Hidup itu kalau 1 ditambah 1 jadi 2, 2 tambah 2 4. Padahal kalau hidup sebenarnya bukan begitu. Seringkali orang hidup 1 ditambah 1 bukan 2 tapi 10. Buktinya mana, Bapak sekalian? Ternyata Islam memberikan satu ajaran, orang kalau sudah mendapatkan harta tidak boleh dimiliki sendiri, tetapi harus berbagi dengan orang lain. Jadi kalau orang sudah berbagi rezeki dengan orang lain, yang tadinya mendapatkan 1 bukan dilibetkan 1, mungkin 10 bahkan 100 bahkan lipatan-lipatan pahala ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ibrahim 3:4 sampaikan, wa ma atakum ma sa'altumuh, kata Allah, aku telah berikan kamu semua apa yang kau minta. Aku berikan kamu semua kau minta. Apa itu yang kau minta? Banyak. Minta kesehatan, harta, semua aku kasih. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi ingat, kalau kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innal insan la zalumun kafar. Sungguh manusia itu makhluk yang suka zalim
berbuat aniaya, bahkan suka ingkar, tidak patut, tidak pantas, bahkan tidak pintar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ketika kita sudah menyadari harta yang kita miliki bukan hanya banyaknya, bukan kuantitas banyaknya, tapi gimana kualitas harta, itulah sebagian harus kita miliki. Harta itu merupakan bagian rezeki. Apa rezeki itu Bapak sekalian? Dalam kitab Qomus mengatakan apa tuh rezeki? Ma yantafa'u bih, sesuatu yang bermanfaat, yang ada manfaat faidah yang kita rasakan. Jadi apapun yang kita miliki Pak, kita rasakan itu rezeki sebenarnya. Bahkan katakan rezeki apa itu? Sesuatu yang masuk tenggorokan. Sudah siri ke bawah itu rezeki. Jadi kalau kita punya harta banyak di rumah, kita bayangkan Bapak sekalian, harta banyak kita tidak bisa nikmati. Kenapa? Mungkin kita kondisi sakit. Harta banyak tapi nggak bisa nikmati karena sakit. Kita punya mobil berjejer, tapi sakit, paling satu mobil kita pakai karena nggak mampu kita pakai semuanya. Kita punya jabatan tinggi, tapi tidak pernah bahagia dengan jabatan itu. Kenapa? Itu bukan rezeki yang harus kita raih. Tetapi itulah kenikmatan-nikmatan harta yang kita pilih adalah rezeki yang baik, yang bermanfaat, yang kita bisa nikmati, hidup dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah mendapatkan harta dengan kualitas yang baik, sebagian Allah ajarkan, rezeki kita peroleh dengan yang baik. Kalau bahasa agama dengan halal, halalan thayyibah. Kita akan dapatkan harta yang baik. Dengan apa? Dengan bekerja, dengan berusaha. Kita ingin mendapatkan harta dengan usaha. Bukan hanya santai, angkong-angkong kaki mendapatkan harta banyak. Kenapa sekalian? Kembali ke masalah tadi. Tatkala orang sudah memiliki sifat hedonisme, ingin kaya mendadak, akhirnya pun dia akan menyetir hidupnya dengan mengambil jalan pintas. Apa jalan pintas? Mungkin dengan cara sekarang lagi banyak diberantas oleh pemerintah. Apa? Judi online. Ketika mau capek-capek Pak, yang penting masang dapat banyak. Padahal kalau dia nikmati satu, mungkin menang, tidak akan muring selamanya. Dan akhirnya akan mendapat kerugian-kerugian. Ada orang mengatakan, saya mendapat harta banyak dengan cara apa? Saya ambil hak orang lain. Di kantornya diambil dengan cara korupsi, bukan haknya diambil. Akhirnya apa? Dapat kekayaan, tapi harta itu tidak akan mendapat kenikmatan dalam hidupnya. Tetapi sebaiknya ada harta yang manfaat, harta yang kita nikmati dengan bersama. Nikmatnya luar biasa saat kali kita punya harta, kita bisa hidup bersama dengan keluarga kita. Jangan sampai Bapak sekalian, dalam surat At-Taubah 34 pernah Allah ceritakan seorang sahabat. Seorang sahabat ini bernama Tha'labah bin Khatib. Seorang sahabat ini Tha'labah bin Khatib dulu ketika hidup dengan Rasul, hidupnya sangat miskin sekali. Karena miskinnya, suatu Rasul dengan beli sholat, ternyata nih Tha'labah langsung pulang meninggalkan Rasul, bahkan nggak ada siap untuk zikir, nggak doa, langsung pergi pulang. Ditanya, kenapa Tha'labah kok buru-buru pulang? Kata Tha'labah, maaf ya Rasul, aku pulang karena aku tidak cinta kepadamu ya Rasul. Kenapa? Ini bajuku cuma satu-satu yang ada, aku bisa nutup aurat. Dan istriku menunggu baju ini ya Rasul. Kalau aku kelamaan, mereka tidak sholat karena nunggu bajuku ya Rasul. Tolong ya Rasul, doakan aku. Ud'uni ya Rasul, doakan aku ya Rasul, biar aku jadi orang kaya, biar kayak orang-orang itu loh, enak, pulang punya kendaraan, makan enak. Aku ya Allah, baju itu satu-satunya. Apa kata Rasulullah? Ya Tha'labah, qalilun khairun tu'addi syukurha min al-kathir la tutiquh, kata Rasulullah. Sedikit kamu bersyukur ya Tha'labah, itu baik daripada kamu banyak tapi tidak mampu membawa hartamu, kata Rasulullah. Tapi ya Rasul, sampai ketiga kali begitu ya Rasul. Kedua kalinya ya Rasul, doakan aku ya Rasul, aku sudah nggak tahan miskin. Apa kata Rasulullah?
Aku janji ya Rasul, kalau aku nanti kaya, pasti hartaku akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sama ucapan Rasulullah. Akhir 3 kali, baik, aku doakan kamu jadi orang kaya. Akhir Rasul ngasih dia kambing 1, Pak, kambing. Nih bawa deh pulang ke rumah. Akhir dengan kambing itu, dengan izin Allah dan Rasulullah, doanya Rasulullah, kambing langsung menyebar, Pak. Itu kambing yang dulu lapangan kosong penuh dengan kambing Tha'labah. Dan akhirnya ketika itu sholat duhur, asar terlambat, maghrib terlambat, sampai isya terlambat, sampai sholat duhur, sampai sholat Jumat pun terlambat. Ini mana Tha'labah kok nggak kelar, mana nih? Akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah, Tha'labah sekarang lagi bingung mengatur kambing-kambingnya. Lapangan penuh dengan kambing, sekarang jauh lagi, bukan semeter, bahkan 5 meter ya Rasul, jauh ke sini. Oh, baik. Kalau gitu aku akan panggil orang, tolong sahabat datang ke rumah Tha'labah, minta zakat ini. Sudah lama dia nggak kedatang sini. Ringkas cerita, dan antara sahabat 2 minta kepada Tha'labah untuk membayar zakatnya. Apa kata Tha'labah? Dan sahabat nyatakan, Tha'labah, kamu sekarang udah kaya, dan kata Allah kalau udah kaya wajib kamu sedekah, wajib zakat. Apa kata Tha'labah? Maaf, ini dari Rasulullah, Rasul sekarang udah lain. Aku nggak mudah, ini bukan pajak, ini bukan zakat tapi pajak ini. Mosok aku dipaksa bayar zakat? Akhirnya dengan bermacam dia pun menolak untuk membayar zakat kepada Rasulullah. Berangkatlah kembali sahabat lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata Tha'labah tidak membayar zakat ya Rasulullah. Lantas datanglah ayat Al-Quran surat Al-Hajj 34 menyatakan, wa minhum man ahadallah la in atan fatrihna saddaqna wa nakunna minas sholihin. Ada seorang, kata Allah, yang janji kepada Allah, nanti saat aku mendapat rezeki, lanas shadaqna, pasti akan aku sedekah zakat. Wa nakunna minas, dan aku termasuk golongan orang-orang soleh. Ternyata ini Tha'labah dicap Allah dalam Quran. Sejak itu langsung Allah pun menyuruh Rasul jangan sampai menerima zakat daripada Tha'labah. Sejak itu datang Tha'labah dengan hartanya, ya Rasulullah, aku sadar ya Rasul, tolong terima zakatku ya Rasul. Apa kata Rasul? Maaf Tha'labah, pakailah itu harta kamu, Allah telah menutup zakat darimu, ambil kamu, silakan nikmati sampai kau nanti meninggal dunia. Rasul wafat, digantikan sahabat berikutnya, sampai yang ketiga sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tiganya pun tidak mau menerima zakat daripada Tha'labah. Akhirnya apa? Tha'labah meninggal dalam kenistaan, kehinaan. Kenapa? Mereka mendapat harta tapi tidak pantas bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah, dan akhirnya harta bukan mendapat kenikmatan, tetapi sebaliknya harta bukan musibah, ujian dari Allah, dan akhirnya mereka pun meninggal dalam keadaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mas sekalian, apa inti kesimpulan yang kita dapatkan hari ini? Ayo sama-sama. Boleh kita jadi orang kaya, silahkan. Boleh kita berjabat tinggi, silahkan. Tetapi gunakan kesempatan. Harta cari dengan yang baik, yang halal, sesuai dengan aturan Allah. Boleh kita jabatan tinggi, boleh. Tapi gunakan, mumpung masih punya jabatan, gunakan jabatan untuk menegakkan agama Allah. Jangan sampai terbalik. Orang ketika berjabatan tinggi bukan membangkitkan kebaikan-kebaikan, bahkan sebaliknya, tatkala sudah lepas jabatan baru menyesal tidak ada manfaat. Makanya sama-sama kita mendapatkan harta, mendapat apapun juga, kunci satu, mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, terima kasih nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu, la azidannakum, pastilah nikmat akan kutambah kepadamu. Wa la in kafartum, tatkala kamu tidak mampu bersyukur, tidak berterima kasih, bahkan kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Artinya mungkin bukan adab di sekarang dunia mungkin mendapat adab. Apa adab? Nikmat dunia sementara. Kita punya harta tidak kita nikmati dengan baik,
tidak mendapat kebahagiaan, bahkan hidup kita sengsara dengan harta, lebih-lebih nanti saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadis kalian, dan kita dapat mengambil hikmah, kita amalkan bersama-sama untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita nanti kembali dengan Allah dengan senyum bahagia dan akan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekalian yang saya sampaikan, mohon maaf. Mari sama-sama tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan hidup kita dengan sebaik-baik. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا جد لنا علما نافعا وارزقنا رزقا واسعا مباركا ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا رب اختم لنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, telah diminta maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.